Bung Hatta dilahirkan di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902 dan dibesarkan di keluarga ibunya karena ayahnya Haji Muhammad Jamil meninggal ketika dia usia 8 bulan. Dia punya 6 saudara perempuan dan dialah laki-laki satu-satunya. 1935 Bung Hatta ditangkap dan dibuang ke Bovendigul, Tanah Merah, Papua. Pemerintah Belanda di sana waktu itu, Kapten Van Langen menawarkan kepada Bung Hatta, apakah dia mau bekerja sebagai kuli dengan gaji 40 sen dan dengan pengharapan akan dikembalikan ke tanah asal. Jika tidak mau, ya dia tidak akan mendapat apa-apa dan tidak punya pengharapan untuk kembali ke tanah asal. Bung Hatta menjawab, kalau hanya untuk bekerja pada pemerintah kolonial Belanda, maka di Jakarta dia bisa bekerja dengan jabatan yang bagus dan gaji besar. Karena itu Bung Hatta menolak untuk bekerja pada pemerintah kolonial Belanda di Bovendigul. Di Bovendigul, tempat Bung Hatta dibuang, di rumahnya dipenuhi dengan buku-buku yang dia bawa khusus dari Jakarta sebanyak 16 koli. Sehingga Bung Hatta punya bahan yang cukup untuk mengajar teman-temannya selama dalam pembuangan mengenai sejarah, filsafat, hukum, dan juga ekonomi. Kemana dia dibuang, dia masih sempat menjadi berkat bagi yang lain. Pelajaran Bung Hatta selama dalam pembuangan di Bovendigul dibukukan menjadi 4 jilid yang judulnya Jalan Menuju Ilmu dan Pengetahuan serta Alam Pikiran Yunani. Untuk karya dan pemikirannya, Universitas Padjadjaran mengukuhkan beliau sebagai guru besar dalam bidang politik perekonomian. Lalu Universitas Hasanuddin memberikan gelar Dr. Honoris Causa dalam bidang ekonomi. Lalu Universitas Indonesia dan Gadjah Mada memberikan gelar Dr. Honoris Causa untuk bidang hukum. Inspirasi dari Bung Hatta, ketika dia di dalam penjara pun dia menulis buku, bahkan dia mengajarkan ilmunya kepada orang-orang di dalam penjara. Karena itu dia menjadi orang yang bahagia di dalam penjara. Kenapa dia bisa bahagia di dalam penjara? Karena dia berbagi kehidupan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Beliau ditokohkan karena dia punya ilmu. Dan dia punya ilmu karena dia rajin membaca banyak buku. Dan ilmunya itu tidak disimpan sendiri untuk dibanggakan atau disombongkan, tapi ditularkan, dibagikan dimanapun dalam setiap kesempatan yang dia jalani. Dari mana tokoh satu ini mendapatkan sumber inspirasinya? Secuil kisah di atas membongkar rahasianya. 16 peti buku yang dia bawa kemana-mana, bahkan ketika dibuang ke Papua. Manusia dilahirkan dengan ukuran otak yang hampir sama. Yang membedakan adalah otak ini diisi oleh apa. Bung Hatta begitu memberi dampak kemanapun beliau pergi. Kita tahu 16 peti buku. Karena itu mari kita isi otak kita dengan hal-hal yang baik. Kalau kita membaca buku-buku yang positif, ilmu pengetahuan, motivasi, buku-buku yang berguna, maka otak kita juga berisi hal-hal yang positif, pikiran kita positif, perbuatan kita positif, maka karya dan dampaknya juga positif. Tapi kalau diisi dengan bacaan-bacaan kotor, pornografi, maka pasti juga pikirannya negatif, perbuatannya negatif, hidupnya dampaknya negatif, hasilnya negatif. Karena itu mari kita mengisi waktu-waktu kita dengan memasukkan ke dalam otak kita hal-hal yang baik dan positif. Karena manusia itu menjadi apa? Tergantung apa yang dimasukkan ke dalam otaknya. Itulah tadi inspirasi dari ranah Tanah Minang. Salam dahsyat, luar biasa.